Adam Smith adalah akademisi pertama yang menjadi seorang ahli ekonomi, dan bukunya The Wealth of Nations adalah karya yang dijadikan rujukan disiplin ilmu ekonomi modern. Terlihat adalah bagian dari gagasan laissez-faire yang berarti let to atau let go, biarkan atau lepaskan ke pasar. Inilah akar kapitalisme. Dengan kata lain, Adam Smith ingin pasar menemukan keseimbangannya tanpa intervensi pemerintah. Artinya, Smith ingin menghilangkan peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi, karena baginya, pemerintah hanyalah penghambat perekonomian negara. Ingat, supply dan demand adalah reaksi primitif dari cara manusia bertahan hidup. Smith melihat bahwa manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk mementingkan dirinya sendiri dan mendapatkan keuntungan pribadi yang besar. Sifat alamiah tersebut akan mendorong orang untuk memproduksi barang kebutuhan konsumen. Namun, jika produksi itu berlebih, maka pasar akan bereaksi dengan penurunan harga. Sebaliknya, ketika produksi kurang, maka barang menjadi langka, maka harga menjadi semakin tinggi. Menurut Marx, konflik disebabkan oleh faktor ekonomi. Oleh karena itu, teori Marx ini juga dikenal dengan determinisme ekonomi. Yang dimaksud dengan faktor ekonomi di sini adalah penguasaan terhadap alat produksi oleh kaum borjuis. Walaupun borjuis berjumlah sedikit, mereka memonopoli kekuasaan sekaligus menguasai hasil-hasilnya, sedangkan proletar sebaliknya, mereka yang jumlahnya lebih besar tidak mempunyai kekuasaan. Mereka hanya diarahkan, dikendalikan, dan diperas oleh borjuis dengan cara sewenang-wenang, atau dengan kekerasan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Aliran Keynesian yang dipelopori oleh John Maynard Keynes muncul untuk mengatasi masalah krisis yang melanda Eropa pada tahun 1930-an pasca Perang Dunia I. Pada saat itu, teori klasik dan neoklasik sudah tidak mampu lagi menjelaskan fenomena yang terjadi. Pada bukunya, The General Theory of Employment, Interest and Money, merekomendasikan bahwa perekonomian tidak begitu saja diserahkan kepada mekanisme pasar, tapi juga perlu adanya peran dari pemerintah, yang justru dalam teori klasik dan neoklasik, peran pemerintah diharamkan. Dasar filsafat teori Keynes. Inti dari ideologi Keynesianisme adalah untuk mengatasi masalah krisis ekonomi. Pemerintah harus lebih banyak melakukan campur tangan secara aktif untuk mengendalikan perekonomian nasional. Kegiatan produksi dan kepemilikan faktor-faktor produksi masih bisa dipercayakan kepada pihak swasta, tetapi pemerintah wajib melakukan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian. Pasar ekonomi makro. Dalam teori Keynes terdapat tiga pasar ekonomi. Yang pertama, pasar tenaga kerja. Berbeda dengan kaum klasik yang menganggap permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja selalu seimbang karena harga-harga fleksibel, maka menurut Keynes, pasar tenaga kerja jauh dari kata seimbang karena upah tidak pernah fleksibel, sehingga pengangguran sering terjadi. Menurut Keynes, pengangguran terjadi secara terus-menerus, dan pengangguran tersebut terdapat tiga macam. Yang pertama, pengangguran karena adanya pergeseran output dari sektor perusahaan dan ini bersifat sementara. Kedua, pengangguran musiman, dan yang ketiga, pengangguran yang dibuat. Kedua, pasar barang. Perbedaan pasar barang menurut Keynesian dan kaum klasik terletak pada prinsip bahwa permintaan sama dengan penawaran, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan permintaan atau penawaran. Menurut Keynesian, permintaan barang tidak selalu sama dengan penawaran, karena tidak selalu income untuk dibelanjakan, tetapi sebagian pendapatan itu disimpan dalam bentuk tabungan. Dan yang ketiga, pasar uang. Keynesian tidak setuju dengan pendapat kaum klasik yang mengatakan bahwa permintaan uang hanya dibutuhkan untuk keperluan transaksi, di mana transaksi ini dipengaruhi oleh volume barang, harga barang, dan kecepatan perputaran uang. Menurut Keynesian, permintaan uang ditentukan oleh tiga faktor. Yang pertama, kebutuhan untuk transaksi, kedua, kebutuhan untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga, kebutuhan untuk berspekulasi.
Gagasan lahirnya ekonomi makro disebabkan oleh kegagalan mekanisme pasar yang mengakibatkan depresi ekonomi yang begitu parah pada tahun 1930-an. Kondisi ekonomi begitu parah tidak sekedar kemiskinan yang terjadi di mana-mana, akan tetapi lebih menakutkan lagi justru kemelaratan. Untuk itu diperlukan campur tangan pemerintah menentukan kebijakan yang tepat menjawab isu pertumbuhan, inflasi, dan pengangguran sebagai konsekuensi kegagalan mekanisme pasar yang kemudian isu ini menjadi isu pokok ilmu ekonomi makro. Pendapatan nasional dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur kemajuan ekonomi atau sebaliknya, sehingga memberikan makna yang luas keberadaannya. Tokoh-tokoh sejarah pemikiran ekonomi yaitu yang pertama Adam Smith, yang kedua Karl Marx, yang ketiga Jevons, yang keempat Walras, yang kelima Marshall, dan yang keenam Keynes, yang terakhir yaitu Friedman. Tetapi kelompok kami hanya memaparkan ketiga tokoh utama yaitu yang pertama Adam Smith, yang kedua Karl Marx, yang ketiga Keynes. Alasannya yaitu ketiga tokoh tersebut sangat berperan penting dalam ideologi ekonomi semua negara. Adam Smith berpengaruh terhadap negara kapitalis dan Karl Marx terhadap negara komunis. Adam Smith berujar dan meyakini bahwa keseimbangan pasar lahir secara alamiah dari perjumpaan supply dan demand, dan yang paling penting tidak ada campur tangan dari siapapun termasuk government ataupun pemerintah. Karena biarlah pasar tersebut menemukan keseimbangannya sendiri dan tanpa intervensi atau campur tangan dari pemerintah, ujar Smith. Karena menurut Smith, pemerintah hanyalah sebuah penghambat perekonomian. Dan titik berat dari teori Adam Smith ini adalah tentang sebuah gagasan dan bukunya yang berjudul The Wealth of Nations yang memberikan resep kebebasan dalam berekonomi di suatu negara, dan lewat teorinya yang dikenal dengan istilah The Invisible Hand atau metafora dari sebuah kekuatan yang dapat menggerakkan roda pasar perekonomian bebas melalui keinginan pribadi dan kebebasan produksi dan konsumsi. Setelah pemupublikasian buku The Wealth of Nations, langkah Smith selanjutnya adalah menawarkan dan meyakinkan orang lain, khususnya legislator, agar mau mengadopsi gagasannya, dan tak lama kemudian lahirlah sebuah paham ekonomi di Inggris pada awal tahun 1800-an yang biasa kita kenal dengan istilah kapitalisme yang ditandai dengan penemuan mesin-mesin uap dan revolusi industri. Hingga kemudian paham ini menyebar dengan sangat cepat di hampir seluruh wilayah Eropa dan Amerika Serikat hingga saat ini. Dampak dari gagasan Adam Smith tentang The Wealth of Nations sangat terasa seperti pada beberapa tahun setelah revolusi Amerika. Dunia Barat mengalami perkembangan industri yang sangat pesat, mulai dari penemuan beberapa mesin uap atau revolusi industri yang ditunjukkan untuk mempermudah dan mengefisiensikan terhadap produksi sehingga jumlah produksi pada saat itu naik secara signifikan. Sebagaimana yang kita tahu, paham kapitalis sangat memihak pada pemilik modal. Karena jika para pemilik modal menghimpun modalnya dan meraup untung sebanyak-banyaknya, sehingga mereka akan mengembangkan teknologi yang dapat mengefisiensikan produksinya. Kemakmuran masyarakat juga meningkat karena harta yang diusahakan atau yang dihasilkan akan menjadi hak milik perseorangan atau individual. Dampak negatifnya seperti kesenjangan sosial bisa terjadi karena hanya masyarakat yang memiliki modal dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya yang akan hidup makmur. Terlebih lagi dengan adanya persaingan atau kompetisi bebas, tingginya sikap individualisme juga menjadi dampak negatif sistem ekonomi kapitalis. Sikap individualisme muncul karena dalam sistem perekonomian ini ada persaingan bebas, sehingga antar individu satu dengan individu yang lain akan saling menjatuhkan, dan kaum buruh akan tersisihkan perannya karena semua tugasnya digantikan oleh teknologi. Oke, Karl Marx adalah salah satu tokoh yang pemikirannya mewarnai dengan sangat jelas dalam perkembangan ilmu sosial, khususnya dalam teori konflik. Nah, terdapat ekonomi yang berujung konflik. Menurut Karl Marx, konflik disebabkan oleh faktor ekonomi. Oleh karena itu, teori Karl Marx ini juga dikenal dengan determinisme ekonomi. Yang dimaksud dengan faktor ekonomi di sini adalah penguasa terhadap alat produksi oleh kaum borjuis. Walaupun borjuis ini berjumlah sedikit, mereka memonopolikan kekuasaan sekaligus menguasai hasil-hasilnya. Sedangkan proletar sebaliknya, proletar bekerja guna memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka menerima upah dari kaum borjuis. Menurut Karl Marx, dalam perjuangannya, proletar ini kehilangan kebebasannya. Mereka pun memprotes kaum borjuis dengan melakukan demonstrasi. Nah, proletar
Pengantar ini telah menyadari bahwa kaum borjuis telah mengeksploitasi mereka. Mereka pun mengadakan revolusi besar-besaran sebagai reaksi terhadap kejahatan borjuis. Marx mengharapkan bahwa pasca revolusi akan terciptanya perubahan dari kapitalisme menjadi sosialisme yang dimana mendukung rakyat atau kaum proletar ini. Ada juga teori Karl Marx. Nah, yang pertama ada teori tenaga kerja, yang kedua ada teori pertentangan kelas. Nah, yang dimaksud dengan teori tenaga kerja adalah Karl Marx juga menekankan pentingnya kerja bagi manusia karena dengan kerja tersebut manusia bisa mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedua ada teori pertentangan kelas. Menurut Karl Marx ini sejarah segala masyarakat yang ada di sini hingga sekarang pada hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas. Nah, ada juga kelebihan dan kekurangan dalam pemikiran Karl Marx. Kita bahas tentang kelebihannya, ini mencegah terjadinya spekulasi dalam bisnis atau perdagangan. Dua, mencegah masyarakat untuk tidak materialisasi dan individualis. Nah, kelemahan pemikiran Karl Marx itu ada pemerintah terlalu mendominasi sistem perekonomian. Dari video yang sudah kita lihat mengenai teori Karl Marx yang lebih menjurus mengeksploitasi kaum menengah ke bawah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa teori Karl Marx ini memiliki beberapa dampak. Yang pertama yaitu para kaum menengah ke bawah akan semakin tertindas dan kaum menengah ke atas akan merasa semakin teruntungkan. Yang kedua, akan terjadi perpecahan karena kaum menengah ke bawah akan membentuk kelompok sendiri guna mempertahankan dan memperjuangkan hak mereka. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi akan semakin lambat karena para pengusaha tidak berorientasi pada laba maksimum. Dan yang terakhir, status ekonomi sosial pada suatu pemerintahan akan menjadi rata-ratanya ekonomi ke bawah. Setelah melihat video tersebut, saya jadi tahu bahwa teori Keynes ini sangat berbeda dengan teori Adam Smith. Jika Adam Smith mengatakan bahwa ekonomi itu tanpa melibatkan campur tangan pemerintah, berbeda dengan teori Keynes ini, yaitu Keynes mengatakan bahwa perekonomian tidak begitu saja diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi juga diperlukan peran pemerintah dalam sistem perekonomian tersebut. Teori Keynes ini muncul untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Eropa pada tahun 1930-an pasca Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, teori klasik dan neoklasik sudah tidak mampu lagi untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan mengatasi krisis yang dihadapi. Menurut Keynes juga, pemerintah wajib melakukan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian tersebut. Keynes juga mengatakan bahwa pasar tenaga kerja itu jauh dari kata seimbang karena upah tidak fleksibel sehingga munculnya pengangguran dikarenakan permintaan dan penawaran hampir tidak pernah seimbang. Keynes juga mengatakan bahwa permintaan barang tidak selalu sama dengan penawaran karena tidak semua income dibelanjakan, tetapi sebagian dari pendapatan tersebut akan disimpan dalam bentuk tabungan. Keynes berpendapat bahwa investor dan dunia bisnis pasti akan diliputi ketakutan berlebih ketika situasi ekonomi sedang tidak sehat. Alasannya sederhana, pelaku usaha tentu ogah memproduksi barang dan jasa ketika permintaannya terlihat tidak pasti. Sebagai implikasinya, pelaku usaha pun enggan memanfaatkan tenaga kerja dan bahan bakunya untuk kegiatan produksi, meski harganya sedang murah-murahnya. Namun, jika ketakutan tersebut dibiarkan terus-menerus, maka kegiatan ekonomi pun akan terhenti. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi tidak akan tercipta dan tingkat pengangguran pun akan selalu tinggi. Ujung-ujungnya, ekonomi pun tak akan kembali ke posisi equilibriumnya seperti semula. Dalam situasi tersebut, Keynes beranggapan bahwa pemerintah seharusnya menjadi satu-satunya lembaga yang semestinya memiliki kuasa untuk memanipulasi permintaan agregat di masyarakat. Pasalnya, munculnya permintaan pasti akan menggugah pelaku usaha untuk kembali melakukan proses produksi dan menyerap tenaga kerja. Pada akhirnya, intervensi pemerintah itu pun akan kembali menggerakkan ekonomi. Untuk mendongkrak permintaan agregat, pemerintah disarankan untuk menambah belanjanya dan memfokuskan belanja tersebut untuk memperbaiki daya beli masyarakat. Tak ketinggalan, Keynes juga menyarankan pemerintah untuk memangkas tarif pajak agar masyarakat tergerak untuk membelanjakan uangnya. Selain itu, penurunan tarif pajak pun diharapkan bisa mendorong pelaku usaha untuk tetap berinvestasi di masa-masa sulit. Keynes percaya bahwa pemerintah dan sektor swasta adalah dua aktor utama yang dapat menyeimbangkan permintaan agregat. Sebagai contoh, jika konsumsi masyarakat sedang lesu, maka pemerintah harus bekerja keras untuk kembali mengerek permintaan agregat. Sebaliknya, jika konsumsi masyarakat tengah membludak, maka pemerintah harus bekerja keras untuk mengerem konsumsi agar tidak terjadi kenaikan harga barang dan jasa. Kesimpulannya yaitu, pada pendapat dari Adam Smith mengatakan bahwasanya
Keseimbangan pasar lahir secara alamiah dari perjumpaan supply dan demand, dan paling penting itu yaitu tidak ada campur tangan dari siapapun, termasuk government ataupun campur tangan dari pemerintah. Karena biarlah pasar tersebut menemukan keseimbangannya sendiri tanpa adanya intervensi pemerintah, ujar Adam Smith yang mengatakan dalam teori tersebut. Yang kedua yaitu pendapat teori menurut Karl Marx. Menurut teori Karl Marx, ini juga dikenal dengan determinasi ekonomi. Yang dimaksud dengan faktor ekonomi di sini yaitu penguasaan terhadap alat produksi oleh kaum borjuis. Walaupun borjuis berjumlah sedikit, mereka memonopoli kekuasaan sekaligus menguasai hasil-hasilnya. Sedangkan proletar sebaliknya, proletar bekerja guna memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka menerima upah dari kaum borjuis. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan dari Karl Marx. Kelebihan dari pemikiran Karl Marx yaitu yang pertama mencegah terjadinya spekulasi dalam bisnis atau perdagangan. Yang kedua yaitu mencegah masyarakat untuk tidak materialistis dan individualis. Yaitu adapun kelemahannya pada pemikiran Marx yaitu mempunyai kelemahan pemerintah terlalu mendominasi sistem perekonomian. Selanjutnya yaitu adapun pendapat yang ketiga dari teori Keynes. Jadi teori Keynes ini sangat berbeda dengan Adam Smith. Teori dari Adam Smith, jika Adam Smith ekonomi yang tanpa melibatkan campur tangan pemerintah, tapi berbeda dengan teori Keynes. Teori Keynes ini mengatakan bahwasanya perekonomian tidak begitu saja diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi juga diperlukan peran pemerintah dalam campur tangan sistem perekonomian negara. Selanjutnya yaitu dalam ketiga teori tersebut, menurut Keynes pasar itu tenaga kerja itu jauh dari kata keseimbangan karena upah tidak fleksibel sehingga munculnya pengangguran. Dikarenakan permintaan dan penawaran hampir tidak pernah seimbang. Itu juga mengatakan bahwasanya permintaan barang tidak selalu sama dengan penawaran. Dari kesimpulannya yang dapat ditarik yaitu dari ketiga teori tersebut adanya perbedaan antara pendapat dari Adam Smith, terdapat perbedaan dengan teori Keynes, yaitu di mana Adam Smith berpendapat bahwa tidak ada campur tangan pemerintah atau government, perekonomian pasar